wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Agak kaget sebetulnya ditembak sama Pak Haris memberi catatan halal bihalal. Sama sekali tak berpretensi memberi tausiah, hanya sebatas refleksi, ya. Saya mikir-mikir apa yang bisa saya katakan. Saya cari-cari apa hubungan puasa dengan kiaitel, dengan kinerja kita. Tapi akhirnya menduga kira-kira ini, gitu. Satu, yang kedua saya juga merindukan mimbar ini karena entah berapa puluh kali atau ratus kali berdiri di atas mimbar ini. Selamat berjumpa mimbar Yaiten. Baik, saya ingin mengambil nilai saum dengan kinerja. Sudah sangat hafal sekali bahwa ujung dari puasa itu la'allakum tattaqun. Lalu yang takwa itu dalam surat Al-Baqarah, dzalika dzikru hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun. Saya ingin mengambil dari sini. Jadi ujung puasa itu, implikasi puasa itu, dampak puasa itu, salah satunya harus mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun itu dalam pemaknaan saya adalah semangat memberi. Dan itu banyak sekali yang yunfiqun itu. Jadi muslim itu harus punya semangat memberi. Sebaliknya bukan semangat mendapatkan, semangat memperoleh. Kita akan lihat kedua kata kunci, semangat memberi dan semangat mendapat. Saudara-saudara, di AIT ini sebelumnya SKI didirikan oleh orang-orang yang punya semangat memberi, yang yunfiqun, menginfakkan, yang mensodakohkan, karena ada kedekatan makna antara infak dan sedekah. Apa yang diinfakkan awal dalam ayat lain kan dalam Al-Baqarah 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, ini penting. Tsumma la yutbi'una manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi yang yunfiquna itu amwal. Amwal itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh beberapa ulama al-makul yang dimakan, al-mashru yang diminum, al-malbus yang dipakai, wa ghairuha dan lain sebagainya. Sehingga kita dalam sehari-hari menginfakkan ilmu, menginfakkan tenaga. Muncul itu. Kalau tadi rozaknahum, oke. Jadi yang diberikan rizki oleh Allah itu berupa amwal dan lain-lain berarti. Al-malbus, al-makul,
khalqul al-makhluk wa ghairuh. Lalu kalau amwal yang diinfakkan itu, yang diberikan itu, yang halal atau yang haram? Kalau Allah yang termasuk yang haram sebetulnya. Karena wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kalau dabbah, hayawan diberi rezeki itu kan tidak ada ukuran halal haram. Kalau untuk binatang halal haram. Kita juga sama. Hanya kita makanya kita berdoa minta ke Allah diberi rezeki yang halalan thayyibah. Minta diberi rezeki yang barokah. Saya belum menemukan sebetulnya diberi tambah rezeki. Yang ada itu wa ziyadatan fir rizqi, diberi wa barakatan fir rizqi wa ziyadatan fil ilmi. Yang tambah itu ilmu yang tambah. Sedangkan rezeki harus barokah. Karena sudah pasti oleh Allah diberi rezeki. Oke, saya ringkaskan dari kata tersebut. Jadi implikasi dari puasa itu adalah mesti memperkuat, mengembangkan semangat memberi. Makna dari menjehun. Memberi apa? Memberikan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, baik berupa barang maupun non barang, ilmu, tenaga. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi, IAET ini bisa seperti ini karena ada orang-orang yang memiliki semangat memberikan. Kalau ingin saya tarik Indonesia bisa merdeka karena ada orang-orang yang memiliki semangat memberi. Bagaimana cerita Aceh menyediakan emas untuk beli kapal, bagaimana para pahlawan-pahlawan memberikan hartanya, memberikan tenaganya, memberikan nyawanya untuk Indonesia. Bahkan kalau kita tarik ke zaman Nabi, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf menyerahkan sebagian besar harta bendanya untuk kemajuan Islam. Jadi Islam Indonesia dan SDAI dia berkembang seperti ini karena ada semangat memberi. Ini yang harus kita capai. Ini yang harus kita miliki dalam mengelola lembaga ini. Semangat memberi. Kalau memberikan pikiran, memberi infak pikiran, harta, tenaga, ilmu, syaratnya bisa jadi bermakna sedekah, bermakna infak. Kalau tidak ada manna wa adza, Tumala yudhi'una manna wala adza. Setelah kita memberikan ilmu, pengabdian, tenaga, tidak boleh manna. Dengan Ustaz banyak jago bahasa Arab, mana itu hanya tidak boleh disebut-sebut. Lamun itu kurang moal maju, lamun kurang itu dianukeun mah moal maju. Kurang tinggal skalakeun anu bir lembaga ini. Jangan. La yudhi'una man. Tadi disebut sama Pak Ari, sama Pak Holis, itu bukan saya. Karena seingat saya tidak pernah menyebut-nyebut orang lain. Saya kalau itu saya memualan tidak pernah. Supaya bermakna amal soleh, bermakna amal jariah. La yudhi'una man wala adza. Kalau adza sedekah tapi diikuti oleh kata-kata yang menyakiti orang. Kalau ada ngedul tapi karena THR mah resep we tambah we penggedean. Gawe ngedul sampai kata-kata itu menyakiti kalau kedengaran oleh yang si penerima. Karena pembagian mah karena BLT cireut we. Tapi hari ikut serta ngabangun negeri manteu. Ada lamun sedekah infak diikuti ku ada yang mana maka ayat-ayat lain di 263 itu qaulun ma'rufun khairun, kata-kata ma'ruf baik
Khairun itu lebih baik min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, ma'ruf itu kata-kata baik yang dikenal, ma'ruf itu yang diketahui, umum sudah tahu ya, itu kata-kata baik. Itu lebih baik. Kalau ma'ruf dan kata-kata itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan azab. Ada kata-kata yang menyakiti kepada si penerimanya. Jadi teman-teman, karena ini hanya sedikit lah catatan saya, bagaimana kita, saya juga merasa bertanggung jawab secara historis, secara moral, menjadi bagian dari yang sebenarnya kalau persoalan batin terhadap lembaga ini, bagaimana kita mengembangkan lembaga ini dengan dasar filosofi semangat memberi kecil atau prakteknya membaca dan atau lamun digawe kurang menafikan jam 4 aya kalewihan jam 5 jam 6 waktu ya askeun bae ikhlaskeun bae sedekah lembaga. Aku secara horizontal itu pegawaian dari pegawaian kurang tapi ia perlu dikerjakan kerjakan we nah ikhlaskeun tah eta teh sedekah ini tong ditungtungan ku mana yang ada pegawaian batur kurang dikerjakan kalau untuk kurang mau beres tong ditungtungan la yu'una mana wala al. Sebaliknya kita bagaimana mencegah semangat mendapatkan memikir teh duit kumaha menang duit kumaha menang honor ek digawe sabar hayu honorna sabar hayu beunanganna itu semangat mendapatkan berlawanan dengan semangat infak. Dan karena semangat mendapatkan itulah negeri ini tidak maju cepat. Karena semangat mendapatkan itu akhirnya muncul mental korupsi. Makanya persoalan proyek supaya menang duit, supaya proyek, markup, macam-macam lah. Ibu Eli lebih paham tuh seluk-beluk yang begitu. Saya di KPU hampir 15 tahun, ketua KPU juga paham lah seluk-beluk yang seperti itu. Pak Ade juga 2 periode ya, 1 2 ya. Saya 3 periode juga tahu seluk-beluk itu karena ada semangat mendapat, tidak semangat memberi, tidak semangat sifat. Itu barangkali teman-teman, insya Allah apapun kebaikan yang kita berikan, baik untuk ucapan, perbuatan, untuk kampus ini, panjang niat karena Allah dengan niat infak, insya Allah mendapat balasan dari Allah. Amin. Insya Allah itu janji Allah, banyak ayat-ayat yang menyatakan. Begitu barangkali tausiah mama lah. Maupun bertemu tadi Pak Amin juga minta ada tausiah. Kira-kira nilai itu yang bisa kita tarik, bagaimana kita jabarkan di sini. Sebab perintah apapun kerja kalau tanpa ada basis nilai, kalau lemah basis niatnya, basis filosofinya susah disuruh. Tetap dia akan dilanggar. Tapi kalau ada nilai transendental, ada nilai ketuhanan dalam bekerja, maka dia akan terus bersemangat. So kadang-kadang kalau hanya melihat duniawi kadang-kadang tidak adil. Kerja kita di sini. Coba saja di sini dosen gajinya paling 3 juta 4 juta. Karena saya di UIN ke 12 juta. Padahal pekerjaannya sama. 12 SKS, penelitian, penelitian. Mengapa pekerjaan yang sama, tugasnya sama, tapi salary-nya berbeda? Secara duniawi tidak adil. Tapi kita niatkan ini infak untuk negeri, untuk sabilillah. Tadi kan amalahu fi sabilillah. Pendidikan itu sabilillah. Para ulama sepakat bahwa mengelola pendidikan untuk melahirkan orang soleh dan cerdas adalah jalan Allah. Dan itu jalan kita. Jadi tetap bersemangat, majukan lembaga ini untuk menghasilkan orang-orang soleh dan cerdas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.